Hello guys, salam jumpa lagi dalam kisah-kisah misteri bersama Spotlight Mystery. Kali ini Spotlight Mystery masih tetap menuju Danau Toba di Sumatera Utara untuk mengupas legenda Putri Terkutuk bagian kedua, yang merupakan kisah lanjutan dari konten Spotlight Mystery sebelumnya. Pada bagian pertama dikisahkan bahwa Toba mempersunting seorang putri cantik jelmaan ikan mas. Untuk menikahi sang putri cantik itu, ada syarat yang harus dipenuhi Toba, yakni sebuah larangan agar Toba tidak membicarakan asal-usulnya kepada siapapun. Toba menerima persyaratan sang putri dan berjanji tak akan pernah membongkar rahasia itu pada siapapun dan sampai kapanpun. Mereka pun menikah dan hidup bahagia dalam kesederhanaan. Pernikahan mereka berjalan baik-baik saja sampai mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Sayangnya, Samosir sedikit nakal, pemalas dan memiliki nafsu makan yang besar. Setiap hari, kerjanya hanya tidur saja. Ia juga tidak peduli dengan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya, Samosir kerap menolak, sehingga terpaksa sang ibu yang mengantar bekal ke ladang. Selain itu, dengan nafsu makannya yang besar, Samosir sering menghabiskan jatah makanan keluarganya untuk sehari dalam sekali makan saja. Toba merasa harus bekerja keras lagi untuk memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya. Hingga pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantar makanan kepada ayahnya. Meskipun awalnya Samosir malas untuk mengantarkan makanan tersebut, ia akhirnya mau melakukannya setelah ibunya memaksa. Dengan wajah bersungut-sungut, Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Ia kemudian menghentikan langkahnya dan mencium bekal yang dibawa untuk ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Samosir mencicipi masakan ibunya. Dia tidak sadar bekal makanan untuk ayahnya itu hampir habis dimakannya. Samosir pun tersentak dan bergegas menuju ladang ayahnya dengan bekal makanan dan minuman yang tersisa sedikit. Di ladang, Samosir melihat ayahnya sudah kelaparan dan kehausan. Dengan berat hati, Samosir pun memberikan bekal makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Toba yang merasa sangat lapar karena bekerja sejak pagi langsung membuka bekal tersebut. Namun, ia terperanjat saat melihat isi bekal yang diberikan Samosir tinggal sedikit. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, and share, serta klik subscribe bagi kalian yang baru bergabung di channel Spotlight Mystery. Toba menanyakan hal itu kepada anaknya. Samosir menjelaskan bahwa di perjalanan ia merasa lapar dan memakan sebagian bekal yang dibawanya. Dengan wajah polos, Samosir pun beralasan bahwa ia tak lupa menyisakan sedikit makanan dan minuman untuk ayahnya. Yang pasti bekal itu tak dihabiskannya. Toba merasa sangat marah atas kelakuan Samosir dan melupakan janji kepada istrinya.
Dia mengumpat dan menyebut Samosir sebagai anak ikan yang tak tahu diuntung. Mendengar umpatan sang ayah, Samosir merasa sangat sedih dan terkejut. Dia langsung berlari pulang ke rumah. Dia mengadukan cacian serta umpatan sang ayah yang menyebut dirinya keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya, ibu Samosir sangat sedih. Sang putri cantik ini tak menyangka jika suaminya telah melanggar sumpah untuk tidak menyebut asal-usul yang berasal dari ikan. Sang ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya. Dia berlari-lari menuju bukit tersebut dan mendakinya. Ketika tampak oleh sang ibu bahwa anaknya sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit, dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Saat dia tiba di tepi sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi gemuruh yang menggelegar. Kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Pada saat bersamaan, turun hujan yang sangat lebat dan air sungai meluap kemana-mana, mendatangi desa dan lembah tempat sungai itu mengalir. Toba tersadar dan penyesalan pun selalu datang terlambat. Umpatannya telah membuka rahasia yang seharusnya ia tutup rapat. Dia tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas tenggelam oleh genangan air. Genangan air yang semakin luas itu akhirnya membentuk sebuah danau raksasa yang sekarang disebut Danau Toba. Adapun sang anak itu selamat dari bahaya banjir bandang karena telah mendaki bukit tinggi yang kemudian letaknya berada di tengah Danau Toba. Dan bukit itu pun kini dikenal dengan nama Pulau Samosir. Sekarang ini, keindahan kaldera Toba serta kekayaan budaya yang dimilikinya menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang termasuk dalam daftar 10 Bali baru. Dan kaldera Toba pun telah tercatat di UNESCO sebagai salah satu dari 16 cagar biosfer dunia. Oke guys, demikian kisah misteri dari legenda Danau Toba ini, dan terima kasih sudah menyaksikan kisah hingga tuntas. Semoga kisah ini dapat menjadi informasi serta hiburan menarik bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share, serta klik subscribe bagi kalian yang baru bergabung di channel Spotlight Mystery. Dan selalu support Spotlight Mystery ya guys, biar gue bisa sajikan konten-konten menarik buat kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya, dan see you guys, salam sehat selalu.